Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan, kejernihan pikiran, dan keberanian untuk terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sebelum kita masuk ke kisah inspiratif hari ini, mari sejenak kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan konten ini. Siapa tahu, kisah yang akan kita bahas hari ini bisa menjadi jawaban atas kegelisahan, kebingungan, atau bahkan keraguan yang sedang kalian rasakan dalam perjalanan hidup dan karir. Pernahkah kita merasa sudah berada di titik yang cukup aman dalam hidup? Namun di dalam hati justru muncul pertanyaan, apakah aku akan berhenti belajar sampai di sini? Apakah rasa nyaman harus selalu menjadi tujuan akhir, atau justru awal dari stagnasi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang diam-diam menghampiri banyak orang, termasuk mereka yang dari luar tampak sudah sempurna. Beberapa hari terakhir, publik dibuat terkejut sekaligus kagum oleh langkah tak terduga dari seorang Prilly Latukonsina. Aktris, produser, pengusaha, dan figur publik yang selama ini dikenal dengan segudang aktivitas dan prestasi itu, tiba-tiba menjadi perbincangan hangat setelah membuka akun media sosial profesional LinkedIn. Bukan sekedar membuat akun, Prilly bahkan memasang badge Open to Work, sebuah penanda bahwa dirinya terbuka terhadap tawaran pekerjaan. Bagi sebagian orang, langkah ini terasa janggal. Mengapa seseorang yang sudah mapan, sibuk, dan dikenal luas masih mencari pekerjaan? Bukankah karirnya sudah berjalan dengan sangat baik? Namun justru disitulah letak pesan besar yang ingin disampaikan Prilly Latukonsina tentang kerendahan hati, keberanian belajar, dan keinginan untuk terus bertumbuh. Melalui unggahannya di LinkedIn pada 25 Januari 2026, bintang film Budi Pekerti itu menjelaskan alasannya dengan sangat jujur dan sederhana. Ia menegaskan bahwa keputusannya menyalakan badge #OpenToWork bukan karena kekurangan aktivitas atau kehilangan arah. Aku menyalakan badge #OpenToWork bukan karena kekurangan aktivitas, tapi karena lagi ingin belajar hal baru, tulis Prilly. Sahabat, kalimat ini terdengar singkat, namun maknanya begitu dalam. Di tengah dunia yang sering menilai kesuksesan dari seberapa sibuk seseorang, Prilly justru menunjukkan bahwa kesuksesan sejati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita masih perlu belajar. Tak disangka, unggahan tersebut mendapat sambutan luar biasa. Dunia profesional menyambut Prilly dengan tangan terbuka. Pelaku usaha, brand, perusahaan, komunitas, hingga berbagai organisasi berbondong-bondong mengirimkan permintaan koneksi dan tawaran kerja. Dalam video terbaru yang dibagikannya di Instagram pada Kamis 29 Januari 2026, Prilly tampak terharu sekaligus tak menyangka dengan respons yang diterimanya. Dengan senyum yang tulus, ia mengucapkan terima kasih atas antusiasme yang luar biasa. Halo semuanya, aku mau ucapkan terima kasih untuk 30.000 connection request yang masuk di LinkedIn aku, ujar Prilly. Angka 30.000 bukanlah angka kecil. Itu adalah simbol kepercayaan. Simbol bahwa banyak orang melihat potensi Prilly bukan hanya sebagai aktris, tetapi sebagai individu yang mampu berkontribusi di berbagai bidang. Prilly pun mengungkapkan perasaan bahagianya. Ia merasa tersentuh karena begitu banyak pihak percaya bahwa dirinya mampu mengerjakan hal-hal di luar bidang yang selama ini melekat padanya. Aku merasa bahagia sekali. Banyak orang yang percaya sama aku bahwa aku bisa mengerjakan hal-hal di luar bidang aku selama ini, tuturnya. Namun di balik kebahagiaan itu, Prilly juga mengakui ada rasa deg-degan. Tawaran demi tawaran yang masuk bukan sekedar formalitas. Banyak di antaranya adalah peluang nyata yang menuntut tanggung jawab besar. Dengan jujur, Prilly membagikan beberapa tawaran yang menarik perhatiannya dan telah ia respons secara serius. Salah satunya datang dari komunitas peduli lingkungan, sebuah isu yang selama ini memang menjadi perhatian Prilly, meski tidak selalu terekspos ke publik. Ada komunitas peduli lingkungan, yang mana aku juga punya concern terkait lingkungan. Kita coba akan kolaborasi bareng, kata Prilly. Tak berhenti di situ, ada pula tawaran yang benar-benar berada di luar zona nyamannya. Sebuah media menawarkan Prilly untuk menjadi reporter atau anchor, peran yang biasanya menempatkannya di posisi yang berlawanan, karena selama ini ia lebih sering menjadi narasumber yang diwawancarai.
Terus, yang biasanya aku diwawancara, nah sekarang aku terima tawaran dari salah satu media untuk jadi reporter, ungkapnya. Sahabat, ini adalah contoh nyata keberanian untuk mencoba hal baru. Berani berada di posisi pemula, berani belajar dari nol, dan berani menerima kemungkinan gagal. Sebuah sikap yang tidak mudah, terlebih bagi seseorang yang sudah berada di puncak popularitas. Tak hanya tawaran serius, Prilly juga menerima permintaan unik yang membuatnya tersenyum. Salah satunya adalah ajakan untuk merasakan naik KRL di jam sibuk, demi memahami secara langsung perjuangan para pekerja kantoran di ibu kota. Sebuah pengalaman sederhana, namun syarat empati. Meski begitu, Prilly menegaskan bahwa ia tidak asal menerima semua tawaran yang datang. Ia sangat selektif dan mempertimbangkan dengan matang apa yang sanggup ia jalani. Aku pilihin beberapa yang aku mampu, bisa bertanggung jawab, karena aku nggak mau asal terima pekerjaan, tapi aku nggak bisa bertanggung jawab, tegasnya. Bagi Prilly, kepercayaan adalah amanah. Sekalipun pekerjaan tersebut bersifat part-time, ia tetap ingin memberikan komitmen penuh. Walaupun pekerjaan ini adalah pekerjaan part-time, tapi aku ingin bertanggung jawab penuh pada semua yang sudah percaya sama aku. Lanjutnya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan profesional yang luar biasa. Bahwa bekerja bukan sekadar tentang menerima peluang, tetapi tentang menjaga kepercayaan dan integritas. Prilly pun menutup ceritanya dengan sebuah harapan besar. Ia menyebut bahwa eksplorasinya terhadap dunia kerja tidak akan berhenti sampai di sini. Ia ingin terus mencoba, menjalani wawancara, dan membuka diri pada pengalaman-pengalaman baru yang bisa memperluas wawasannya. Di penghujung video, ia menyampaikan doa yang begitu tulus. Semoga di 2026 ini aku bisa banyak belajar. Dan siapa tahu setelah ini aku malah bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Ucap Prilly. Amin. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa belajar tidak mengenal usia, status, atau popularitas. Bahwa keberanian untuk keluar dari zona nyaman adalah langkah awal menuju pertumbuhan yang sesungguhnya. Prilly Latukonsina mengajarkan kita bahwa rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa ilmu dan pengalaman selalu lebih luas daripada apa yang sudah kita miliki. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa setiap dari kita berhak bermimpi, mencoba, dan berkembang. Bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar hal baru, dan bahwa niat baik ketika disertai tanggung jawab bisa membuka jalan kebaikan yang lebih luas, bahkan hingga menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Sebagai penutup, mari kita ambil kesimpulan yang positif, bahwa tahun baru bukan sekedar pergantian angka, melainkan kesempatan untuk bertumbuh. Bahwa keberanian Prilly Latukonsina adalah cermin bagi kita semua untuk tidak takut memulai, tidak takut belajar, dan tidak takut menjadi murid kembali. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk melangkah lebih berani, bermimpi lebih besar, dan tetap rendah hati dalam setiap pencapaian. Semoga Allah SWT membimbing setiap langkah kita, melapangkan jalan rezeki, dan menjadikan kita pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.